Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2589. Jadi, Luan mulai berbicara. Kita butuh seseorang yang cukup berpengaruh yang akan mempercayai kita dan tidak akan mengungkapkan identitas kita sebagai sumber informasi ini. Ryan mengangguk. Itulah yang kita butuhkan jika kita tidak ingin dikejar lagi. Bagaimanapun, semua orang akan mencoba memahami bagaimana kita mendapatkan informasi ini, yang akan mengarah ke Hex. Namun, kita tidak bisa membuat Hex melakukan apapun yang kita inginkan, jadi kita akan dikurung sampai giliran kedua. Sejujurnya, bahkan jika Anda menemukan orang seperti itu dan ahli ini merilis informasinya, saya ragu banyak yang akan mempercayainya, kata Suster Orb. Sepertinya terlalu mengada-ada. Membuat teman ini mempercayai kita saja sudah akan menjadi tantangan besar karena kita tidak punya bukti. Itu belum semuanya. Apakah Hex benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kita memastikannya? Kita tidak bisa. Itulah sebabnya saya katakan kita harus mengabaikannya saja, berpura-pura tidak mendengar apapun, Rowan melanjutkan. Terlalu banyak masalah yang hampir tidak bisa dikembalikan. Atau menurutmu ada orang di luar sana yang akan mempercayai kita, mampu meyakinkan massa bahwa informasi ini nyata dan masih bisa menjaga rahasia. Semua itu sementara kita sendiri tidak yakin apakah informasi ini nyata atau tidak. Ada seseorang, sebenarnya dua, tiba-tiba, suara orang lain bergema di telinga mereka. Ryan dan yang lainnya menoleh ke arah pendatang baru itu, melihat bahwa itu tidak lain adalah Turen, ayah mereka. Saya memanggilnya karena sepertinya seorang semi-celestial seperti Turen bisa membantu kita dalam hal ini, kata Sister Orb. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Turen adalah sumber informasi yang bagus, mengingat levelnya. Ayah bilang ada seseorang. Ayah tidak sedang membicarakan dirimu sendiri, kan? Aku tahu ayah seorang semi-celestial, tapi tetap saja. Turen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Apakah kau akan percaya pada seseorang yang selama ini mengunci dirinya di jalan temporal ketika dia tiba-tiba mengeluarkan omong kosong ini? Semua orang menggelengkan kepala. Itulah yang dimaksud Ryan. Melihat semua orang setuju pada poin ini, Turen melanjutkan. Aku tidak berbicara tentang diriku sendiri. Sebaliknya, aku berbicara tentang Hyeoumu sebagai pilihan pertama. Atau, jika kau bisa menemukannya, Romario, ayah Ryan dari sisi lain semesta. Bukan rahasia bagi para malaikat bahwa ayah Ryan yang lain berasal dari luar semesta. Semua orang terdiam. Itu memang dua pilihan yang mungkin berhasil. Namun, pilihan pertama mengharuskan Hyeoumu mempercayai mereka. Pilihan kedua, mengharuskan Romario menunjukkan dirinya dan kemungkinan besar akan ditangkap, jika tidak dibunuh. Lupakan Romario, Celis segera menyingkirkan ide itu. Kita tidak tahu di mana dia berada. Selain itu, apakah dia akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan kultivator lain? Dia harus keluar dan membiarkan dirinya ditangkap jika dia ingin orang lain mempercayainya. Menurutku itu tidak akan menjadi masalah, kata Ryan. Apa kau lupa Romario mengkhianati Lingan Universe karena dia ingin menyelamatkan yang satu ini? Semua itu untuk mencegah Lingan Universe mengambil Chaos Origin Source milik universe kita. Jika dia tahu kita memiliki informasi ini, mungkin dia akan membiarkan dirinya ditangkap untuk meyakinkan semua orang bahwa bahaya akan datang. Tetap saja tidak mungkin, Rowan juga tidak menganggap itu ide yang bagus. Bagaimana kita bisa menemukannya? Mengenai Hyeoumu, ayah, bisakah kau mengubah hukum untuk berkomunikasi dengan Hyeoumu dan memberitahunya berita ini? Atau mungkin kita harus melewati Continental Barrier dan memaksanya memanggil kita lagi. Namun, pilihan terakhir ini sangat berbahaya. Turen mengangguk cepat. Ya, aku bisa melakukannya. Lagi pula, Hyeoumu tidak keberatan merahasiakan identitas kalian karena dia punya hubungan dengan Solgem. Hanya saja, dia kemungkinan besar akan menarik kalian sehingga kalian bisa berbicara langsung. Selama kalian berada di alam dewa, dia akan bisa menemukan kalian. Apa itu tidak apa-apa? Yah, itu lebih baik daripada mencoba menghancurkan Hyeoumu dan membuatnya marah seperti terakhir kali, komentar Ryan. Juga, jika kita meyakinkannya, tidak akan ada satupun ahli di alam semesta ini yang akan mengabaikan kata-katanya. Dia memang punya pengaruh besar di sini. Turen mengangguk. Kalau begitu, kurasa Hyeoume lah orangnya. Seperti yang kau tahu,
Aku berbagi ingatanku dengan tubuh utamaku di temporal path. Aku akan segera menghubungi Hyeome. Tunggu, Rowan segera menghentikannya. Apapun hasilnya, ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi setelah beberapa tahun setidaknya. Musuh tidak akan datang besok. Kita baru saja tiba di wilayah ras naga, jadi mari kita tunggu beberapa hari. Semua orang menatap Rowan dengan heran. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan dia ingin menghabiskan waktu bersama Kalina tanpa harus menghadapi masalah lain? Anda bisa mengharapkan itu dari Ryan, tidak diragukan lagi, tetapi tidak dari Rowan. Turen menghampiri Rowan dan menepuk bahunya dengan wajah berkaca-kaca. Anakku akhirnya mulai punya perasaan. Ayah sangat senang. Pergi sana. Rowan menepis tangan Turen dan langsung meninggalkan alam dimensi permata jiwa. Mereka semua melihat semburat merah di wajahnya, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah itu ilusi. Adapun yang lainnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Siapa tahu kapan mereka akan melihat Rowan yang malu seperti itu lagi. Ryan kemudian menoleh ke Turen sambil tersenyum. Ayah tidak keberatan bertemu dengan cucu dan menantu perempuan ayah sebelum berbicara dengan Hyeomu, kan? Seolah-olah aku akan keberatan dengan hal seperti itu. Cepat, keluar dan bereskan semuanya. Aku akan menjemput ibumu. Turen segera berbalik dan terbang menjauh. Celis jelas tidak ada hubungannya dengan itu, jadi dia pergi begitu saja untuk melanjutkan kultivasinya. Sedangkan Kentucky, dia meninggalkan Solgem Dimensional Realm bersama Ryan. Sekarang, Kentucky yakin dia bisa menyembunyikan Regal Bloodline-nya bahkan jika pelacaknya sendiri muncul di depannya. Jelas, Luan mengikuti kelompok Ryan, karena dia juga mengenal semua orang di sana. Reuni yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Bab 2590. Kia, yang masih tidak menyadari kedatangan Ryan karena bahkan para naga tidak yakin kapan dia akan muncul, sedang bekerja di sistem komunikasi di fasilitas ras naga. Itu adalah hari yang biasa baginya. Dia hanya memeriksa penelitian yang sedang berlangsung dan membantu semampunya. Namun, semua ini terjadi di luar area inti sistem komunikasi. Segala sesuatu di sekitar tempat ini masih bersifat eksperimental. Karena kultivasinya, ada banyak rune yang tidak bisa ia buat sendiri. Berkat itu, para naga benar-benar meningkatkan kehadiran mereka dalam aspek utama sistem, jadi hanya sedikit yang bisa ia lakukan tanpa sepengetahuan siapapun, bukan berarti ia benar-benar punya alasan untuk melakukannya. Fei, putri Ryan, sering menemani Kia. Lagi pula, dia juga kecanduan formasi seperti Ki. Ibu, kurasa rune HT konduktif ini tidak akan bekerja dengan baik dengan lencana komunikasi. Aku tahu rune ini memiliki transfer arus listrik yang baik, tetapi itu hanya jika bekerja di lingkungan yang sempurna. Setiap perubahan kecil akan menimbulkan gangguan dalam sirkulasi informasi perangkat. Kia menggunakan energi surgawi di matanya untuk memperbesar rune di depannya. Pada titik ini, rune benar-benar mencapai ukuran yang sangat kecil, sehingga satu perangkat komunikasi dapat dengan mudah memiliki puluhan ribu rune. Sejujurnya, lencana Ryan, yang ia gunakan untuk mengendalikan segalanya, sudah cukup ketinggalan zaman. Kau tidak salah, tetapi masih terlalu dini untuk menyerah pada rune HT ini. Jika kita dapat membuat rune yang lebih tahan yang tidak akan terpengaruh oleh perubahan lingkungan, itu pasti akan menggantikan rune HLO. Kami telah menghabiskan lebih dari setahun untuk hal ini, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun yang mampu mengubah karakteristik rune ini. Apakah benar-benar layak menghabiskan begitu banyak waktu untuk rune HT ini? Fei mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di tengah-tengah kedua gadis itu, memegang sebuah rune yang cukup besar. Rune itu agak mirip dengan rune HT tetapi tampaknya memiliki aliran arus listrik yang berbeda di dalamnya. Jelas, struktur internalnya mengikuti konsep yang berbeda. Kalau begitu, bagaimana dengan rune ini? Jika kamu menyalin karakteristiknya ke rune HT, rune itu seharusnya meningkatkan ketahanannya terhadap perubahan lingkungan setidaknya 12 kali lipat, dan itu hanya perkiraan konservatif. Fei dan Kia terkejut saat mereka melihat rune itu dengan heran. Ada banyak master formasi di tempat ini, jadi kedua gadis itu langsung mengambil rune itu dari tangan itu tanpa menoleh ke belakang. Wajar saja bagi master formasi untuk memberikan saran dan rune untuk verifikasi. Ini sempurna. Kita bisa menghemat setidaknya 5% lebih banyak energi jika kita bisa memasukkan strukturnya ke dalam rune HT.
Fei mengangguk cepat. Bagaimana mungkin kita tidak menyadari rune ini sebelumnya? Ini memang yang kita butuhkan. Keduanya masih terpesona oleh rune yang diberikan kepada mereka, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka saat berbicara. Kerja bagus. Siapa nama dan nomor ID Anda? Kami pasti akan memberikan bonus untuk Anda di akhir bulan ini. Oh, namaku Ryan Lark. Sebagai bonus, kurasa pelukan saja sudah cukup. Mungkin ciuman. Malam penuh gairah bersama istriku juga akan sangat cocok. Kata-kata Ryan bergema di telinga ibu dan anak Rune yang sedang berfantasi. Tubuh Kia dan Fei langsung membeku di tempat. Rune yang ditunjukkan kepada mereka tampaknya tidak ada lagi saat mereka membutuhkan waktu sedetik untuk mencerna kata-kata yang datang dari belakang. Akhirnya, keduanya berbalik pada saat yang sama. Ryan, Kia berbicara dengan ekspresi senang. Ayah, Fei berbicara dengan ekspresi jijik yang jelas di wajahnya. Kia langsung melompat ke pelukan Ryan, atau begitulah yang dicobanya. Asteris ledakan. Asteris. Namun, sebuah tinju datang entah dari mana, mengenai wajah Ryan dan membuatnya terpental. Kia kemudian menatap putrinya dengan kaget. Kia, apa yang kamu lakukan? Ini terlalu kasar. Fei tidak peduli. Sudah kubilang, aku tidak akan memaafkannya karena meninggalkan kita. Apa menurutmu aku kasar? Tunggu saja sampai aku selesai. Ryan kemudian bangkit dengan senyum pahit sementara, darah keluar dari mulutnya. Yah, dia benar-benar berpura-pura. Sejujurnya, Ryan jelas bisa menghindari serangan itu. Perbedaan kultivasi antara dia dan Fei sangat besar. Tidak, dia bahkan tidak perlu menghindar. Selama dia mengaktifkan tubuh stellar kelas 6-nya, Fei hanya akan mendapatkan tangan yang patah, sementara tubuh Ryan tidak akan bergerak sedikitpun. Namun, dia tidak melakukan keduanya. Dia hanya menerima pukulan itu, sudah mengharapkannya. Kembali ketika Ryan menghubungi Kia, dia mengatakan kepadanya bagaimana Fei membencinya karena meninggalkan mereka. Kia, seperti yang diminta oleh Ryan, tidak pernah memberitahu Fei tentang apa tujuan si kembar di alam semesta ini. Mereka ingin melindunginya, jadi akan lebih baik jika dia tidak tahu. Jelas, hasilnya adalah Fei terus membenci Ryan hingga hari ini karena pergi. Ryan kemudian menenangkan diri. Kau harus mengerti bahwa ayah tidak punya pilihan lain. Sekarang kau sudah cukup dewasa, jadi mungkin aku bisa menceritakan satu atau dua hal tentang masalahku. Dengan suara berderak yang keluar dari tinjunya, Fei mendekati Ryan sambil tersenyum lebar. Aku tidak peduli dengan masalahmu. Untuk saat ini, biarkan aku mengabaikan amarahku. Siapa tahu, mungkin aku akan mengizinkanmu mengatakan sesuatu nanti. Kia ingin menghentikan Fei, tetapi Ryan menatapnya, menyampaikan makna yang dalam. Tepat setelah itu, Kia mendengar pesan indera surgawi Ryan. Jangan khawatir, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia tetap tidak akan bisa benar-benar menyakitiku. Tentu saja, dia tidak perlu tahu itu. Untuk saat ini, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kia menghela napas lalu melangkah mundur. Karena kamu bilang begitu. Sekitar 1 jam kemudian, Fei yang sangat lelah namun puas berdiri di depan Ryan yang terluka parah. Apakah kamu sekarang mengerti rasa sakit ibu? Ryan mengangguk, dengan susah payah. Ya, semua master formasi di sekitarnya melihat itu dan tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Fei sangat cantik, dan dia adalah ahli master formasi sejati. Dia jelas menarik perhatian banyak master formasi pria dari ras humanoid yang bekerja untuk ras naga. Dirayu adalah sesuatu yang cukup umum bagi gadis itu. Namun sekarang, para pria ini mulai mempertimbangkan kembali apakah mereka benar-benar ingin suatu hari diterima oleh iblis wanita ini. Apakah mereka akan bertahan? Sulit untuk mengatakannya. Bab 2591. Fei lalu berbalik. Seseorang datang dan lakukan sesuatu dengan beban mati itu. Aku akan pulang bersama ibu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Bolehkah aku batuk asteris batuk ikut bicara? Tanya Ryan sambil menunduk. Fei mengangguk pelan. Baiklah, hebat. Tiba-tiba, Ryan muncul di samping Kia, meraih tangannya. Mengenai semua lukanya, tidak terlihat sama sekali. Ayo pulang. Fei melihat itu dan hampir batuk darah. Jelas, Ryan tidak terluka sama sekali. Kau menyebalkan. Ia kemudian mempercepat langkahnya, segera meninggalkan tempat itu. Kia menghela napas, melihat itu. Tidak bisakah kau bermain sedikit lagi?
Lihat dia, sekarang dia semakin marah. Hahaha. Ryan hanya tertawa menanggapi. Ayolah, itu kan anak kita. Kemarahannya menguasai dirinya sejenak, tetapi dia akan segera menyadari bahwa menyakitiku seharusnya tidak mungkin. Dia akan semakin marah begitu dia menyadari hal itu. Ryan kemudian memeluk Kia, menciumnya, lalu berkata, "Nah, meskipun aku terus menghubunginya setiap kali aku bisa melalui sistem komunikasi, aku masih punya banyak hal untuk dibicarakan." Kia tersenyum menanggapi, "Tidak apa-apa," tapi, Kia kemudian melihat sekeliling, melihat semua mata tertuju pada mereka. "Apa kau keberatan jika kita membicarakan ini di tempat yang lebih pribadi? Fei akan kembali ke sekte sistem, jadi kita juga harus pergi." "Tidak masalah." Ryan mengangguk, dan pasangan itu meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, di tempat lain di sekte sistem, Kalina tengah berkultivasi dengan tenang. Di sisinya, Alan, putra Kalina dan Rowan, melakukan hal yang sama, atau begitulah yang dicobanya. Asteris peng. Asteris aduh. Asteris. Alan kemudian dipukul di bagian belakang kepalanya, itu adalah Kalina. "Kenapa kamu melakukan itu?" "Karena kamu berhenti berkultivasi lagi. Ayo, fokus. Kalau aku tidak merasakan kemajuan dalam kultivasi bulan ini, aku akan mengurungmu di ruang kultivasi selama setahun penuh." Aku berusaha, tapi tetap diam seperti ini sangat sulit. Alan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Sesaat kemudian, Alan menyadari bahwa Kalina sedang bermeditasi saat berkultivasi, melihat kesempatannya untuk melarikan diri sekali lagi. Dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya, jadi dia akan melakukannya lagi. Asteris Zhang. Asteris. Kalina langsung membuka matanya, tepat saat melihat Alan mendekati pintu kamar. "Hahaha, maaf Bu. Lain kali aku bersumpah, aku akan berkultivasi dengan baik. Sampai jumpa." Alan kemudian membuka pintu dan berlari keluar, atau begitulah yang dia coba. Asteris ledakan. Asteris. Namun, ia merasa seperti menabrak gunung baja, terpental kembali ke dalam ruangan. Tentu saja, pria malas ini menjadi marah. "Siapa sih yang menghalangi jalanku?" Saat itulah aura dingin dan gelap memasuki ruangan, mengelilingi seorang pria dengan ekspresi yang lebih dingin. "Itu aku. Apa kau punya masalah? Siapa lagi kalau bukan Rowan?" Wajah Alan langsung berubah ketakutan. Iblis itu sendiri akhirnya pulang, dan dia harus muncul tepat pada saat ini. Ayah, lama, hahaha, kau tahu, aku akan pergi berlatih sebentar di hutan binatang iblis di sekitar ras naga, kau tahu. Aku hanya perlu memfokuskan pikiranku pada sesuatu yang lain untuk sementara waktu, dan aku akan kembali berkultivasi setelahnya. Kau selalu berkata aku tidak bisa mengabaikan kultivasi dan pelatihanku, kan? Ekspresi Rowan berubah lebih buruk. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi senyuman. "Jadi, kamu akan keluar untuk berlatih sebentar." Alan mengangguk cepat. Ya, itulah yang akan kulakukan." "Baiklah," Rowan memutuskan untuk menerima alasan itu. "Kalau begitu, biarkan ayahmu menyiapkan tempat latihan untukmu." Alan akhirnya menyadari bahwa senyum Rowan, sama sekali bukan senyum, melainkan ejekan. Tidak perlu membuang-buang waktumu denganku, ayah. Aku bisa berlatih sendiri." Alan kemudian bangkit dan mencoba berlari keluar ruangan. Sayangnya tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun sebelum energi surgawi Rowan mencengkeramnya. Alan tidak bisa menggerakkan satu otot pun lagi. Sama sekali tidak masalah. Tugas orang tua adalah menjamin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tentu saja, aku akan menyiapkan tempat latihan yang paling menyakitkan maksudku, tempat latihan yang paling efektif untuk putraku yang rajin. Rowan kemudian menatap Kalina, yang tersenyum padanya dengan sedikit air mata di wajahnya. Ia lalu mengangguk pelan. "Aku akan segera kembali." "Ya," Kalina mengangguk, tanpa menghentikannya sama sekali. Hanya suara Alan yang bergema di ruangan itu sebelum dia dan Rowan menghilang. Rowan mengirim Alan ke alam dimensi permata jiwa. Kemudian, dia menggunakan sistem itu untuk berbicara dengan semua binatang iblis yang berakal di sana. Perintahnya sangat sederhana. Alan berada di tahap puncak alam transformasi elemental, jadi semua binatang iblis di bawah alam tempering void harus memburunya. Ya, itu termasuk binatang iblis alam transisi yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan alam di atas transformasi elemental. Untuk setiap luka yang kau sebabkan pada orang ini,
kau akan diberi hadiah batu surgawi tingkat 5. Satu anggota tubuh akan bernilai 10 batu surgawi tingkat 6. Dia punya 4, jadi kau bisa mendapatkan 40 batu darinya. Lalu panggil Suster Orb, dan dia akan menyembuhkan tubuhnya hingga kembali sehat dan melepaskannya di suatu tempat di wilayah binatang iblismu lagi. Tentu saja, hadiahnya akan disetel ulang, jadi kau akan mendapatkan lebih banyak darinya. Ini adalah pelatihan khusus untuk putraku yang sangat rajin, jadi jangan menahan diri dan pastikan ada rasa sakit sebanyak mungkin. Asteris mengaum. Asteris. Binatang iblis memperoleh kesadaran mereka di alam transisi, dan mereka mencapai titik ini dalam hidup tanpa satu pun batu surgawi di atas nama mereka karena mereka tidak pernah memiliki kecerdasan untuk berpikir tentang mengumpulkannya. Jadi, orang sudah bisa membayangkan betapa menariknya hadiah itu bagi binatang iblis alam transisi yang tak terhitung jumlahnya ini. Rowan kemudian menatap Alan dengan senyum mengerikan. Buat aku bangga, nak. Lari, lari, dan lari lagi. Atau melawan. Tidak masalah. Aku akan kembali seminggu lagi untuk memeriksa bagaimana latihanmu yang sangat kau inginkan itu berjalan. Jika aku suka apa yang kulihat, mungkin aku akan membiarkanmu keluar lebih awal. Kalau tidak, hehe. Dan akhirnya, salah satu sesi latihan terburuk sepanjang masa pun dimulai. Bab 2592. Kembali keluar, Rowan sekali lagi muncul di tempat yang ditinggalkannya. Kalina hanya tersenyum dan bertanya. Kau tidak membunuhnya, kan? Rowan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan sejauh itu, dia mungkin berharap dia mati. Aku akan meninggalkannya di sana selama seminggu. Rowan kemudian menepuk kepala Kalina. Tetap saja, mengingat kepribadiannya, aku terkesan kau mampu membuatnya berkultivasi hingga ke tahap puncak alam transformasi elemental. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Kalina meraih tangan Rowan dan berdiri, memeluk dan menciumnya. Terima kasih. Tetap saja, seminggu terlalu lama. Bawa dia keluar besok dan habiskan waktu bersamanya, oke? Rowan menyipitkan matanya, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Keduanya kemudian menghilang, memasuki alam dimensi permata jiwa. Kembali ke rumah Ryan, ya, rumah Kia. Sebenarnya, Ryan dan Kia sedang bermesraan di sofa sementara Faye terengah-engah karena marah. Bu, bagaimana bisa ibu berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dan ayah, menjauhlah dari ibu. Ibu tidak pantas ditemani ibu setelah meninggalkan kita selama ini. Kia tertawa. Hahaha, sudah kubilang 100.000 kali. Ayahmu punya alasan, jadi aku tidak keberatan. Tentu saja, aku merindukannya. Lagi pula, apakah kau bilang kau juga tidak merindukan Master Formasi Jenius yang adalah ayahmu? Kia tertawa. Hahaha, sudah kubilang 100.000 kali. Ayahmu punya alasan, jadi aku tidak keberatan. Tentu saja, aku merindukannya. Lagi pula, apakah kau bilang kau juga tidak merindukan Master Formasi Jenius yang adalah ayahmu? Faye mendengus. Aku akui, kemampuan Master Formasinya tidak dapat disangkal. Namun, masih jauh dari kata cukup bagiku untuk memaafkannya begitu saja. Bicaralah, mengapa kau pergi? Jika kau tidak memberiku jawaban yang cukup baik, lupakan saja tentang tinggal bersama ibu. Aku tidak akan membiarkanmu. Ryan menatap Kia, bertanya. Aku bermaksud memberitahunya, tetapi aku tetap ingin mendengar pendapatmu. Apakah akan lebih baik jika melibatkannya? Terkadang ketidaktahuan adalah kebahagiaan sejati. Kia menggelengkan kepalanya. Dulu dia masih muda, itu memang yang terbaik. Tapi sekarang dia sudah setua ini, kurasa tidak apa-apa kalau dia tahu. Kalau tidak, lihatlah dia tidak akan pernah membiarkan kita kembali ke kamar untuk menebus waktu yang hilang. Ibu, Faye hanya merasa jijik mendengarnya. Putra atau putri mana yang ingin mendengar hal-hal seperti itu tentang orang tua mereka? Nah, itu adalah cara yang terkenal dan sangat efektif untuk membuat anak-anak Anda kesal yang banyak digunakan oleh orang tua. Keuntungan menjadi orang tua. Hahaha, Ryan tertawa menanggapi. Kia bukanlah tipe orang yang merasa malu atau semacamnya. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padanya. Kemudian, ekspresi Ryan berubah serius, menatap Faye. Faye, apa yang akan kukatakan padamu sama sekali tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Aku tidak bercanda ketika kukatakan bahwa sekadar mengetahuinya bisa membuatmu dalam bahaya besar. Apa kau benar-benar ingin tahu mengapa Rowan dan aku tidak bisa tinggal?
Fei terkejut dengan perubahan suasana yang tiba-tiba. Namun, dia tidak percaya apapun yang dikatakan Ryan akan cukup untuk meyakinkannya bahwa tidak apa-apa meninggalkan dia dan ibunya begitu saja. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tiba-tiba, Fei merasakan kekuatan spasial menariknya saat Ryan berbicara. Jangan melawan, aku akan mengirimmu ke alam dimensiku. Hanya di sana, aku benar-benar yakin tidak ada yang akan mendengar apa yang aku katakan. Fei mengangguk dan membiarkan kekuatan spasial menariknya pergi. Tentu saja, Ryan dan Kia mengikutinya, dengan mereka semua muncul di dalam alam dimensi permata jiwa. Mereka berada di dalam rumah Ryan, meskipun Ryan sendiri jarang menggunakannya. Meskipun demikian, para anggota sekte sistem di dalamnya selalu menjaganya tetap rapi. Ryan baru saja akan mulai berbicara ketika tiba-tiba, Suster Orb muncul di ruangan itu. Oh, Fei sudah kembali. Suster Orb, kamu juga bersalah karena membiarkan ayah pergi. Kamu seharusnya menghentikannya. Fei masih ingat Suster Orb. Lagi pula, sebelum Ryan dan Rowan pergi, mereka telah membawa Fei dan Alan ke alam dimensi beberapa kali. Maaf, tapi aku juga butuh mereka pergi. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Ryan harus segera menjelaskan semuanya padamu. Ryan bingung. Aku baru saja akan melakukannya. Namun, mengapa kau datang, Suster Orb? Kenapa? Suster Orb merasa tidak berdaya. Apakah kamu lupa siapa yang paling ingin bertemu keluargamu dan Rowan? Ryan menamparkan wajahnya. Maaf, Fei. Ada seseorang yang harus kau temui sebelum segalanya. Sebenarnya, ada 3 orang. Kia, kau juga begitu. 3 orang. Fei menyipitkan matanya saat Kia mulai penasaran. Suster Orb, bawalah kami ke sini, pinta Ryan. Di atasnya. Asteris mengerikan. Asteris. Sebelum Fei dan Kia sempat mengatakan apapun, mereka langsung diteleportasi ke rumah lain. Di alam dimensi permata jiwa, tak seorang pun bisa menghentikan manipulasi Sister Orb. Aku bilang padamu, bocah nakal ini benar-benar memalukan. Dia tidak pernah bertingkah seperti anak sungguhan, yang sungguh menyedihkan, kata seorang wanita di ruangan itu sambil menunjuk Rowan. Tentu saja, yang berbicara adalah Hamarlia. Wanita itu kemudian menoleh ke arah kelompok Ryan, dan matanya berbinar. Kia, kalian tidak mengubah apapun. Kia pernah bertemu Ibu Ryan sekali ketika mereka mengunjungi suku Faren di planet Sunkan. Sayangnya itu terjadi sebelum planet itu hancur, dan pada saat itu, pernikahan Kia dan Ryan masih dianggap hanya lelucon di antara keduanya. Kia jelas mengenali wanita itu. Lady Hamarlia, bagaimana? Ryan tersenyum sambil menatap Rowan dan Kalina. Jelas, Rowan datang jauh lebih awal dan sudah menceritakan semuanya kepada Kalina. Yah, begini ceritanya. Ryan kemudian menjelaskan semuanya kepada Kia. Bagaimana mereka mengetahui bahwa planet itu tidak benar-benar hancur, tetapi diselamatkan oleh sistem. Bagaimana mereka berhasil mengembalikannya, dan bagaimana semua jiwa yang masih ada di sana dikembalikan ke tubuh mereka. Kia terkejut. Aku tahu sistemnya kuat, tapi aku tidak menyangka akan sekonyol ini. Baiklah, terima kasih atas pujiannya. Bab 2593. Fei, di sisi lain, menganggap percakapan itu lebih seperti dongeng. Apa kau harap aku percaya itu? Ryan mengangguk. Kau merasa sulit mempercayai ini. Tunggu saja sampai aku memberitahumu apa yang harus kulakukan bersama Rowan. Nah, itu cerita yang benar-benar menggelikan. Cukup, aku tidak ingin mendengar lebih banyak omongan suram ini. Hamarlia segera turun tangan dan cepat-cepat menghampiri Fei. Jadi kamu cucuku. Ayo, ceritakan lebih banyak tentangmu kepada nenekmu. Fei merasa benar-benar bingung. Dia belum pernah bertemu kakek neneknya. Saya minta maaf, Nyonya. Bahkan jika Anda berkata begitu, saya tidak tahu harus berkata apa. Kia lalu menepuk bahu Fei. Kau sudah menunggu lama untuk mendengar cerita lengkap dari ayahmu, tidak masalah jika kau menunggu 1 jam lagi. Sebaliknya, kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Hamarlia dan Turen. Mereka memang kakek nenekmu. Kia kemudian menoleh ke Hamarlia. Bahkan aku hanya punya sedikit kesempatan untuk berbicara denganmu, Nona Hamarlia. Ia kemudian menunjuk ke Ryan dan Fei. Aku punya banyak cerita tentang mereka berdua yang tidak berani mereka ceritakan karena malu. Apa kau ingin mendengarnya? Sebagai gantinya,
Aku juga ingin mendengar lebih banyak tentangmu. Mata Hamarlia berbinar. Oh Haminho, kemarilah dan duduklah sambil minum teh. Aku ingin mendengar setiap detailnya. Ryan mendesah, sudah menduga banyak momen memalukan dalam hidupnya akan terungkap hari itu. Dari raut wajah Roan yang buruk, sepertinya Hamarlia sudah menceritakan banyak hal tentang masa lalunya kepada Kalina juga, meskipun Kalina tampak sangat menikmatinya. Tanpa pilihan lain, Fei hanya bisa mengikuti ibunya dan ikut dalam pembicaraan. Suatu kali, ia mencoba menghentikan Kia agar tidak berbicara terlalu banyak, tetapi malah mendapat tatapan tajam dari Kia. Pergi sana, membongkar masa lalu memalukan anak itu adalah hak setiap orang tua. Duduklah dan jangan ikut campur. Turen dan Hamarlia mengangguk penuh semangat. Mereka jelas berniat melakukan hal yang sama terhadap Ryan dan Roan. Ryan kemudian melirik Roan, berkomunikasi melalui koneksi jiwa mereka. Tidakkah kau akan melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka? Roan menoleh ke arah Ryan. Aku, kenapa kau tidak maju dan mencoba menghentikan ibu kita? Aku sangat ingin melihatmu melakukannya. Ahem, lupakan saja kalau aku bertanya apapun. Ryan segera mengganti topik. Ngomong-ngomong, aku akan menceritakan semuanya pada Fei. Kau tidak keberatan, kan? Roan menggelengkan kepalanya. Dia tampak jauh lebih terdidik daripada dirimu, jadi seharusnya tidak apa-apa. Sungguh, bagaimana kau dan Kia bisa melahirkan wanita yang begitu tekun dengan DNA kalian? Ryan tersenyum balik. Aku bisa menanyakan hal yang sama mengenai putramu, Alan. Roan mendesah setelah mendengar itu. Dia benar-benar tidak punya jawaban untuk serangan balik itu. Sedikit demi sedikit, Fei mulai membuka diri terhadap Hamarlia dan Turen. Kalina juga ikut bersenang-senang bersama Kia, dan orang-orang di ruangan itu mulai bersenang-senang bersama. Beberapa saat kemudian, Luan memasuki ruangan. Maaf mengganggu, Ayah. Ada banyak orang di sekte kami yang penasaran dengan sekte sistem dari luar. Halarmia segera melambaikan tangan pada Luan. Mereka semua bisa menunggu. Sekte sistem tidak akan pergi kemanapun. Kemana saja kau? Kau juga bagian dari keluarga, jadi kau seharusnya bergabung dengan kami. Luan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak benar-benar memiliki hubungan darah dengan Roan, jadi dia merasa agak malu untuk bergabung dengan kelompok itu. Baiklah. Oh, baiklah. Biar aku bawa orang lain. Sebenarnya, Ryan lalu cepat-cepat pergi. Setelah semenit, dia muncul kembali di ruangan itu, membawa serta 2 wanita. Kia, Kalina, dan Fei bingung. Mereka belum pernah melihat wanita-wanita itu sebelumnya. Siapa mereka? Ryan, tunggu, apa aku pernah melihat gadis itu di suatu tempat sebelumnya? Ryan lalu mendorong gadis pertama ke depan. Dia mirip sekali dengannya, bukan? Ini Licia Drumet, Cicit Malaka. Apa, Cicit? Kia dan Kalina adalah yang paling terkejut dengan informasi itu. Namun, sekali lagi, Licia tampak sedikit seperti Malaka muda di masa lalu. Bagaimana dengan Malaka? Licia lah yang menjawab. Nenek buyut memiliki kehidupan yang panjang dan bahagia, tetapi dia tidak pernah berhasil memasuki alam transformasi jiwa. Begitu ya, Kia dan Kalina tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Namun, ini bukan saatnya untuk bersedih, jadi mereka segera melihat ke arah wanita lainnya. Dan wanita ini adalah saudariku. Ya, hanya ada hubungan jiwa, jika memang ada. Namanya Tamires Zinfan. Dia adalah saudariku dari pihak ayahku, Ryan menjelaskan. Kalina dan Kia langsung menatap Turen dengan ekspresi muram. Ayah mertua, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kau mengkhianati ibu mertua? Turen hampir muntah darah, terutama karena Halarlia menatapnya dengan tatapan membunuh. Siapa yang mengkhianati siapapun? Ryan berbicara tentang ayahnya yang lain. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun. Aku tidak akan pernah mengkhianati istriku tercinta. Dan kau berbohong kepadaku tentang jati dirimu yang sebenarnya selama puluhan tahun, Hamarlia menambahkan. Turen ingin menangis. Bahkan setelah bertahun-tahun, Hamarlia masih belum melupakannya. Maaf. Tamires kemudian menatap Ryan. Kurasa aku tidak seharusnya ada di sini. Kita hampir tidak punya hubungan apapun, kau tahu. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan terdengar suara dari baliknya. Omong kosong. Kamu adalah bagian dari keluarga ini seperti orang lain. Bu, kenapa lama sekali? Ryan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja,
Itu adalah Ibu Rean yang lain dari belahan alam semesta lainnya, Juliana. Juliana mengangguk. Aku jelas sedang mempersiapkan pesta. Cerita yang bagus akan lebih enak didengar di meja makan. Semuanya, datanglah ke ruang makan. Aku juga ingin mendengar semuanya. Fei makin bingung. Ibu lagi, ayah lagi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun, tiba-tiba ia melihat ceknya direbut oleh Juliana. Jadi ini cucu perempuanku. Yah, kami tidak benar-benar ada hubungan darah, tetapi itu tidak penting. Ayo, nak, mari kita makan. Sekali lagi, Fei dipaksa mengikuti arus. Bab 2594. Perayaan terus berlanjut tanpa henti karena orang tua si kembar tidak bisa melepaskan cucu-cucu mereka. Mereka semua adalah kultivator, bahkan Ibu Rean dari bumi, meskipun masih dalam level yang sangat rendah, sudah bisa tetap terjaga beberapa hari tanpa masalah. Pada akhirnya, Fei dipaksa untuk berbicara dan menemani mereka semua. Sehari kemudian, Rowan membawa hantu ke M, putranya ke pertemuan itu. Hanya saja dia tampak lebih seperti mati daripada hidup saat itu. Itu menunjukkan neraka macam apa yang telah dia lalui. Suster Orb menyembuhkannya berkali-kali, hanya untuk melemparkannya ke wilayah binatang iblis lagi. Awalnya, Alan mencoba bersembunyi dan menunggu waktu berlalu. Namun, bagaimana mungkin Rowan tidak bisa memprediksi bahwa dia akan melakukan hal seperti itu? Tanpa sepengetahuannya, dia memiliki pelacak di tubuhnya, yang juga dikenal sebagai Sister Orb. Dia memastikan bahwa semua Demon Beast yang mencarinya selalu mengetahui lokasi umumnya hingga jarak 10 km. Setelah dimutilasi beberapa kali, Alan akhirnya mengerti bahwa bersembunyi bukanlah pilihan, jadi dia mulai melarikan diri. Namun, semua Demon Beast yang mengejarnya adalah Demon Beast alam transisi saat dia masih dalam tahap puncak alam transformasi elemental. Dia memang memiliki pelatihan dan sumber daya rohan selama kultivasinya, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada kultivator normal di levelnya. Namun, itu jauh dari cukup untuk menghadapi lautan Demon Beast dengan kultivasi yang lebih tinggi. Alan memasuki ruangan dan menatap Kalina. Akhirnya, air matanya mulai mengalir, merasa seperti neraka akhirnya berakhir. Bu, bagaimana bisa ibu membiarkan dia melakukan itu padaku? Kalina menatap Alan. Oh, itu mengejutkan. Aku benar-benar mengira kau akan mati di sana, jadi aku meminta ayahmu untuk membawamu keluar setelah sehari. Namun, bagaimana mungkin putra Rowan bisa mati semudah itu? Kau tampak baik-baik saja. Tidak hanya itu, fondasimu yang goyah tampaknya telah stabil cukup baik di hari terakhir ini. Rowan, kirim dia kembali ke sana setelah kita selesai di sini. Ibu, air mata Alan semakin deras. Rowan mengangguk dengan ekspresi dingin. Itu cara tercepat untuk menstabilkan kultivasi seseorang tanpa bantuan pil. Aku jelas mengendalikan kesulitan pelatihan, jadi dia akan baik-baik saja. Asteris pah. Asteris. Tiba-tiba, Rowan menerima tamparan di belakang kepalanya. Hanya satu orang yang mampu melakukannya tanpa dia menghindar, dan itu karena dia tidak berani menghindar. Jelas, itu adalah Hamarlia, ibunya. Hentikan omong kosongmu. Lihat anak malang ini. Dia sangat ketakutan. Rowan mengusap bagian belakang kepalanya, merasa dirugikan. Namun, dia tidak mengatakan apapun yang menentang kata-katanya. Sebaliknya, dia hanya memperkenalkan mereka. Ini nenekmu. Sebaiknya kau berterima kasih padanya karena kau keluar dari pelatihan secepat ini. Nenek, Alan menatapnya seolah-olah dia adalah orang suci yang turun dari surga untuk menyelamatkan hidupnya. Terima kasih, Nenek. Cucumu akan menemanimu selama beberapa hari ke depan. Oh, anak yang manis dan perhatian, kata Hamarlia, puas. Sepertinya Rowan bukan ayah yang buruk. Bagaimana mungkin Kalina dan Rowan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Alan? Jelas dia mencoba memanfaatkan Hamarlia untuk melarikan diri dari pelatihan Rowan. Dan, ya, nenek-nenek biasanya tidak menyadari niat sebenarnya dari cucu-cucu mereka, mereka hanya ingin memanjakan mereka. Kalina mengangkat bahunya sambil tersenyum pahit saat berdiri di samping Rowan. Baiklah, biarkan dia menikmati waktunya. Kau akan segera pergi, bukan? Akan lebih baik jika dia bisa berinteraksi lebih banyak dengan keluarganya. Rowan mengangguk. Baiklah. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Kalina ingin mengatakan sesuatu yang lain. Apa yang mengganggumu? Kalina menatapnya dan mendesah.
Kau bilang planet Sunkan dibangun kembali dan semua orang di sana hidup kembali, kan? Apa kau sudah melihat orang tuaku? Apakah mereka baik-baik saja? Rowan akhirnya mengerti. Ya, mereka baik-baik saja. Indra ketuhananku cukup kuat untuk meliputi seluruh planet di alam fana. Yah, mereka tidak banyak berubah sejak mereka membeku dalam waktu saat planet itu meledak. Bagi mereka, rasanya seperti tidak banyak tahun yang berlalu. Begitu ya, pikir Kalina tentang mereka. Menurutmu, apakah mungkin bagiku untuk mengunjungi planet Sunkan? Rowan merenung sejenak. Ketika Rean dan aku pergi ke sana, kami menggunakan formasi dari salah satu klan pelindung. Kurasa itu mungkin jika kau menggunakan nama ras naga untuk itu. Namun, aku tidak akan bisa menemanimu. Selain itu, jika kau benar-benar pergi ke sana, kau harus bersiap menghadapi seluruh darah kekaisaran Sasamil yang akan mengejarmu, berharap kau membawa mereka ke alam dewa. Pastikan kau melindungi dirimu sendiri untuk penyeberangan. Distorsi spasial saat kau berteleportasi dari alam dewa ke alam fana benar-benar kuat. Kalina dapat membayangkannya. Aku sudah berada di tahap tengah Void Tempering Realm, jadi bukan berarti aku tidak berdaya. Sedangkan untuk keluarga kekaisaran Sasamil, mereka juga tidak akan bisa memaksaku untuk melakukan apapun. Mungkin aku bahkan tidak akan muncul di hadapan mereka dan hanya akan mengunjungi orang tuaku. Bagus juga, Rowan tidak mengeluh tentang rencananya, dan dia juga tidak berniat menghentikannya. Orang tua Kia juga ada di sana, jadi saat kau memutuskan untuk pergi, sebaiknya kau tanyakan padanya apakah dia mau ikut denganmu. Aku akan melakukannya. Kalina menerima ide itu sambil tersenyum. Tepat setelah itu, dia menatap Alan. Jangan lupa untuk membawanya ke sini nanti. Pastikan untuk berbicara baik-baik dengan putramu. Tidak ada pelatihan, percakapan. Rowan merasa tidak berdaya, tetapi menerimanya. Jangan berharap banyak padaku. Aku tidak begitu pandai dalam hal-hal seperti ini. Semuanya berjalan sesuai rencana, atau apapun yang diputuskan orang-orang di sana selama ini. Tidak sampai 2 hari kemudian semua orang akhirnya keluar dari alam dimensi permata jiwa. Bab 2595. Bukan hanya Kia dan Kalina yang keluar bersama anak-anak mereka. Rean dan Roan juga membawa beberapa ahli dari bumi. Bagaimanapun, Sekte Sistem Alam Dimensi Permata Jiwa ingin bertemu dengan Sekte Sistem di wilayah ras naga. Sayangnya, tak satu pun dari mereka diizinkan memasuki inti sistem komunikasi, jadi para master formasi dari sana harus keluar. Meskipun demikian, pengalaman hebat telah dipertukarkan di antara mereka semua. Rean dan Roan setuju untuk tinggal seminggu lagi, memberi waktu kepada banyak master formasi dan beberapa pakar area dari kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran yang tepat. Sementara itu, si kembar kembali ke alam dimensi permata jiwa untuk memeriksa hal lain. Sejak mereka memperoleh fragmen yayasan semesta terakhir, mereka belum menghabiskan poin takdir yang mereka peroleh. Karena mereka memiliki waktu luang, sangat tepat untuk melihat-lihat. Tentu saja, Kentucky dan Celis juga ada di sana karena mereka terhubung dengan si kembar. Sister Orb, berapa banyak Destiny Points yang kita miliki sekarang? Rean bertanya langsung. 3.333.215 poin takdir. Si kembar mengangguk dan segera membuka daftar peningkatan sistem permata jiwa. Periksa auxiliary chapter 0 untuk daftar lengkapnya. Tidak banyak pilihan yang tersedia lagi. Satu-satunya yang bisa kita dapatkan adalah ini. Peningkatan kultivasi universal level 4 2 juta poin takdir. Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 06.500000 poin takdir. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 6500000 poin takdir. Peningkatan gudang formasi listrik permata jiwa level 510000 poin takdir. Itu saja, Ryan selesai memberitahu Kentucky dan Celis tentang pilihannya. Celis, tentu saja, langsung bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Segera beli Universal Cultivation Enhancement level 4. Si maniak kultivasi tidak menginginkan apapun selain meningkatkan kecepatan kultivasinya. Rowan menggelengkan kepalanya. Pikirkan dulu, Celis. Dengan pemahaman kita yang sebenarnya tentang hukum, mana yang akan kita capai terlebih dahulu? Mengumpulkan energi asal surgawi yang cukup atau memahami dua subhukum pertama secara keseluruhan. Jangan lupa kita perlu memahami sepenuhnya satu subhukum dari masing-masing hukum utama kita sebelum kita dapat mencapai terobosan. Ini, Celis langsung terdiam.
Karena rasnya, ia sudah sangat cepat menyerap energi. Belum lagi semua peningkatan sistem yang ia bagikan dengan si kembar dan semua inti energi asal surgawi yang tersedia. Mereka semua meminum pil hukum Roan, dan mereka mampu memahami hukum mereka jauh lebih cepat, tidak diragukan lagi. Namun, pemahaman hukum selalu menjadi proses yang sangat, sangat lambat. Bahkan tanpa peningkatan kultivasi universal itu, mereka pasti akan mengumpulkan energi asal surgawi yang cukup jauh sebelum mereka selesai memahami dua subhukum yang diperlukan. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, berbeda dari kultivator lain, kelompok Rean tidak perlu menghabiskan sedetik pun untuk mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi. Disitulah inti energi asal surgawi berperan. Alasan kedua adalah mereka semua harus memahami dua hukum utama pada saat yang bersamaan. Jika mereka ingin maju ke tahap tengah alam ruang waktu, mereka harus memahami subhukum pertama dari kedua hukum utama atau tidak ada kesepakatan. Jika digabung, kelompok mereka benar-benar tidak memerlukan peningkatan penyerapan tambahan jika mereka tidak dapat benar-benar memanfaatkannya. Belum lagi begitu celis memahami lebih banyak hukum penyerapannya, kecepatan penyerapan energinya akan menjadi lebih konyol lagi. Kentucky kemudian menunjukkan, yah, itu belum semuanya. Soul Gem Dimensional Realm Upgrade juga tersedia, bukan? Belum lagi Yin Yang Cultivation Unbalance Domain. Ryan mengangguk. Kau tidak salah. Tapi, peningkatan alam dimensi permata jiwa level 6 10 juta poin takdir. Domain ketidakseimbangan kultivasi Yin yang 5 juta poin takdir. 10 5 juta poin takdir bukanlah sesuatu yang akan kita peroleh dalam waktu dekat, pungkas Ryan. Apakah Anda mungkin ingin menyimpan poin takdir ini? Anda mungkin sudah menyadarinya. Setiap kali Anda mendapatkan fragmen, poin takdir yang Anda terima sebagai hadiah akan selalu bertambah. Siapa tahu, mungkin Anda akan mendapatkan poin takdir yang cukup lain kali untuk menebus peningkatan alam dimensi. Bahkan jika Anda tidak menyimpannya untuk alam dimensi, Anda dapat melakukannya untuk domain ketidakseimbangan. Itu dijamin akan dibeli setelah Anda mendapatkan fragmen tambahan. Roan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Bukankah kita kekurangan opsi peningkatan? Bukan berarti kita punya sedikit pilihan. Hanya saja Anda sudah membeli banyak pilihan yang sebelumnya tersedia. Bukan itu yang kumaksud, Roan mengoreksi dirinya sendiri. Yang kumaksud adalah opsi baru. Kalau kita tidak mempertimbangkan peningkatan terakhir, yaitu formasi akselerasi waktu, kapan terakhir kali sesuatu yang baru muncul? Semua orang langsung memikirkannya. Sudah, ratusan tahun, bukan? Komentar celis. Jangan lupa bahwa sistem hanya memperoleh formasi akselerasi waktu sebagai bagian dari peningkatan karena Hex. Kalau tidak, bahkan yang itu pun tidak akan ada di sana. Tidak ada misi lain juga, pikir Ryan lebih dalam. Sebelumnya, ketika kami mulai berinteraksi dengan sistem itu seringkali menambahkan beberapa misi yang tidak terkait dengan fragmen yayasan semesta. Namun, kami benar-benar tidak mendapatkan apapun bahkan untuk waktu yang lebih lama dari peningkatan. Semua orang menatap Sister Orb. Mungkinkah sistemnya bermasalah? Masalah? Tapi, saya tidak melihat ada yang salah. Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah bahwa sistem tersebut ditekan karena suatu alasan. Tentu saja, seperti yang saya katakan, saya tidak melihat ada yang salah. Ini hanya spekulasi. Tidak ada gunanya memikirkannya, Roan lalu menyerah. Kita simpan saja Destiny Points untuk Unbalance Domain. Baiklah, semua orang bisa kembali ke tempat asal mereka. Ryan dan yang lainnya mengangguk, siap untuk pergi. Namun, *bus. Pada saat inilah bola kontrol mulai bersinar dengan cahaya putih dan hitam. Setelah itu, sesuatu terbang keluar darinya sementara energi bola kontrol diserap. Bahkan Sister Orb tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Bab 2596. Benda itu segera terbentuk. Bagian yang paling mengesankan adalah tubuh yang nyata mulai terbentuk, berisi daging, tulang, dan darah. Setelah beberapa menit, seorang pria telanjang muncul di hadapan semua orang. Kemudian, ia membuka matanya, melihat ke sekeliling. Akhirnya aku selesai. Oh, Soul Gem, apakah itu kamu? Sister Orb segera mengenali pria itu. Bagaimanapun, masa lalunya pernah bertemu dengannya sebelumnya secara langsung. Soul Gem melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, satu set pakaian muncul di tubuhnya saat dia mengangguk ke arah Sister Orb.
Itu memang aku. Sudah kubilang, kan, aku hampir selesai memulihkan kerusakan di jiwaku. Belum lagi, Master Rowan memberiku bantuan besar di sisi lain semesta. Sekarang, aku tidak perlu berhibernasi di dalam kontrol orb lagi. Mendengar bahwa orang ini adalah Solgem, Rowan segera bertanya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kita masih perlu mengerjakan pecahan-pecahan dan masalah Universe Foundation? Lagi pula, kamu adalah pemilik Solgem System. Karena kamu sudah bangun, kamu seharusnya bisa mengerjakannya sendiri dan memutus hubungan kita dengan sistem. Ryan mengangguk cepat. Hingga hari ini, mereka memang membantu mengumpulkan fragmen untuk memperbaiki pilar fondasi semesta. Namun, jangan lupa bahwa baik Ryan maupun Rowan tidak pernah meminta untuk melakukan hal seperti itu. Ketika mereka mencoba melepaskan diri dari sistem, sistem bahkan mengancam akan memusnahkan mereka. Sayangnya, Solgem menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Jiwaku berhibernasi di dalam, tetapi kalian berdua adalah orang-orang yang memiliki hubungan nyata dengan sistem. Bukan hanya itu, tetapi sekarang setelah aku memisahkan diri darinya, aku tidak dapat melakukan apapun dengannya lagi. Tidak salah untuk mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pengunjung di alam dimensi ini sekarang. Solgem kemudian tersenyum. Lagi pula, lihatlah kultivasiku. Apakah aku terlihat seperti bisa melakukan apapun saat ini? Cih, Rowan merasa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kultivasi Solgem benar-benar hilang. Saat ini, dia benar-benar bukan apa-apa selain manusia biasa. Yah, Rowan bisa mengatakan bahwa tubuh yang dia buat untuk dirinya sendiri sangat mengesankan. Solgem pasti bisa berkultivasi dengan sangat cepat, belum lagi dia sudah tahu semua hukumnya. Meskipun demikian, dia hanya beban mati saat ini. Terserah. Ryan segera menanyakan hal lain. Apakah kamu mendengar pembicaraan kita sebelumnya tentang masalah sistem? Solgem mengangguk. Aku mendengarnya. Dan seperti yang mungkin kalian semua pikirkan, akulah alasan mengapa sistem tidak lagi menawarkan misi atau peningkatan baru. Setelah jiwaku mencapai ambang tertentu dalam pemulihannya, aku dapat menggunakan lebih banyak kekuatan kontrol orb untuk mempercepatnya. Namun, itu bukan hal yang buruk. Semakin cepat aku keluar, semakin cepat pula sistem akan dapat menunjukkan potensi penuhnya. Kentaki menatapnya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dan mengapa kau masih menyerap energi kontrol orb? Hahaha, Solgem tertawa menanggapi. Aku baru saja selesai membangun kembali tubuhku. Tidak, itu tidak benar. Aku sudah mengatur semua parameter untuk membangun kembali tubuh ini, kontrol orb hanya mengikuti instruksi yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya untukku. Jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhi kekuatan kontrol orb. Begitu selesai, kamu hanya perlu memberinya banyak energi asal surgawi, dan itu akan kembali ke kekuatan aslinya yang sebenarnya. Begitu ya, Ryan mendesah lega. Lagi pula, energi kontrol orb sudah mulai menipis. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang, Solgem? Aku pergi, jawab Solgem. Semua orang saling memandang sebelum kembali menatapnya. Pergi. Dengan kultivasimu seperti itu, kemana kau akan pergi? Bahkan jika kau mencoba menggunakan formasi teleportasi, dengan kultivasimu yang seperti ini, itu sama saja dengan meminta untuk dirampok. Solgem menggelengkan kepalanya. Aku sudah menyiapkan semuanya. Seseorang akan datang menjemputku paling lambat 1 jam lagi. Baiklah, tolong beritahu Ras Naga untuk mengizinkannya masuk saat dia tiba, oke? Rowan menyipitkan matanya. Hanya itu. Kau belum memberi tahu kami apapun. Mengapa kau pergi? Kemana kau akan pergi? Apa yang ingin kau lakukan terhadap masalah-masalah di alam semesta? Solgem tersenyum menanggapi. Itu rahasia. Memberitahumu sekarang tidak akan ada bedanya, terutama karena aku tidak yakin apakah aku bisa mencapai tujuan yang kutetapkan untuk diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku akan membawa salah satu lencana komunikasi Ryan. Jika kau perlu bicara denganku, hubungi saja nomorku. Tidak ada yang menyukainya, terutama Rowan. Setelah sampai sejauh ini, mengapa Solgem mencoba menyembunyikan langkah selanjutnya? Apakah itu setidaknya berguna untuk situasi kita? Ya, Solgem mengangguk. Lebih spesifiknya, itu akan membantu kita menghadapi ancaman yang ada. Aku juga mengetahui komunikasi Hex dengan dunia luar. Aku harus segera pergi dan menyiapkan semuanya. Tidak diragukan lagi kekuatan apapun yang menjawabnya dan akan datang ke alam semesta kita jauh lebih maju daripada apapun yang kita miliki di sini.
Roan hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Baiklah, kita akan memperingatkan Hyeoumu dan membuatnya berbicara dengan para ahli di alam semesta. Itu ide yang bagus. Tidak seorang pun akan meragukan kata-katanya. Solgem kemudian mengulurkan tangannya, dan sedikit energinya digunakan untuk menciptakan kubus biru kecil. Tunjukkan ini kepada senior Hyeoumu, dan setidaknya dia akan mendengar apa yang kalian semua katakan. Aku tidak akan bisa menemanimu. Ryan mengambilnya. Terima kasih. Ini pasti sangat membantu. Akhirnya, energi yang keluar dari bola Solgem berhenti, menyelesaikan pembangunan tubuh Solgem. Nah, itu dia. Bawa inti energi asal surgawi ke sini dan beri makan sistem. Sudah waktunya untuk memulihkan kekuatan aslinya. Bab 2597. Namun, semua orang menatap Solgem dengan ekspresi aneh, membuatnya bingung. Apa itu? Yah, sebenarnya tidak perlu dibawa, bukan? Ryan mengangkat bahu. Bola kontrol adalah benda yang mengendalikan seluruh alam dimensi. Kita tidak perlu membawanya selama benda itu berada di dalam alam dimensi. Solgem menggaruk bagian belakang kepalanya. Ahem, itu hanya kiasan. Sister Orb, kamu seharusnya bisa membuat kontrol orb menyerap energi asal surgawi langsung dari inti. Baiklah, benar saja, energi asal surgawi yang berjumlah lebih dari 1000 inti diserap hanya dalam beberapa detik. Cahaya redup dari bola kontrol kembali menguat, dengan cepat melampaui apa yang biasanya ditunjukkannya. Intensitasnya hanya meningkat, tetapi Sister Orb mengendalikannya sehingga tidak mengganggu siapapun. Asteris Pin. Asteris. Side quest baru tersedia, side quest gagal. Semua orang bingung. Namun, sistem tidak berhenti. Quest baru tersedia, quest gagal. Side quest baru tersedia, side quest gagal. Quest baru tersedia, quest gagal. Misi sampingan baru. Sistem terus memberikan misi baru, tetapi si kembar tidak punya waktu untuk memeriksa misi apa yang mereka lakukan sebelum gagal. Apa yang terjadi di sini? Solgem segera mengerti. Itu adalah tekanan yang disebabkan oleh jiwaku pada sistem. Sistem seharusnya telah memberimu banyak misi dan misi sampingan di masa lalu, tetapi tidak bisa karena aku. Sekarang, semua misi itu dimulai, dan gagal karena batas waktunya telah lama berakhir. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tapi, bukankah ada penalti untuk kegagalan misi? Apa yang akan terjadi pada kita? Solgem menatap Ryan dengan senyum getir. Tahan saja. Pantatmu. Ryan dan Roan langsung mengumpat. Kita akan musnah karena kita tidak punya poin takdir untuk membayar kegagalan. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Akhirnya, sistem berhenti, hanya menyisakan satu misi yang belum kedaluarsa. Namun, si kembar tidak terlalu peduli tentang hal itu karena hukuman sistem bergema tepat setelah kegagalan lainnya. Total poin penalti, 32.010.000 poin takdir. 32 juta. Mereka baru saja mendapat 3 juta beberapa waktu lalu, dan itu tidak cukup untuk membayar bahkan 10% dari total penalti karena gagal dalam semua misi. Host tidak memiliki poin takdir yang cukup untuk membayar kegagalan. Jiwa host akan dihapus. Sistem sekarang akan mulai mencari host baru. Apa? Si kembar langsung waspada, menduga sistem akan mencoba sesuatu. Bola kontrol bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang kuat, dan koneksi yang dimilikinya dengan Ryan dan Roan melalui benang jiwa tampaknya putus. Hal itu menyebabkan si kembar merasa seperti jiwa mereka sedang terkoyak. Namun, sementara semua orang di sekitarnya tampak tegang, tidak dapat berbuat apa-apa karena hal itu berkaitan dengan sistem, Solgem tidak tampak terlalu khawatir. Asteris Bus. Oh, ini dia, kata Solgem tiba-tiba. Bola kontrol, yang menggunakan energinya untuk menghancurkan jiwa si kembar, menghentikan pelepasan energinya. Setelah itu, sebuah pesan bergema di alam dimensi permata jiwa. Tidak ditemukan host yang kompatibel. Proses terhenti. Thread koneksi jiwa sebagian dibangun kembali dengan host sebelumnya. Quest baru tersedia. Pada saat yang sama, rasa sakit di jiwa Ryan dan Roan menghilang seolah-olah oleh sihir. Ada apa sekarang? Tidak ada inang yang cocok. Solgem mengisi dadanya dengan rasa bangga. Aku tidak bisa begitu saja keluar dan membiarkanmu mati, bukan? Kalian berdua telah melakukan begitu banyak hal hingga sekarang sehingga aku benar-benar berpikir kalian akan menjadi kunci untuk memperbaiki fondasi. Meski begitu, sebelum aku meninggalkan kontrol orb,
aku membuat sedikit perubahan pada sistem yang kubuat. Aku tidak bisa mengubah banyak hal, tetapi aku bisa menambahkan satu persyaratan khusus. Jiwa para penghuni sistem harus sama dengan penghuni sebelumnya agar tidak menimbulkan konflik. Lanjutan Solgem. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada yang namanya salinan jiwa yang sempurna di alam semesta ini. Bahkan jika Anda menyalin jiwa, seperti yang terjadi di alam dimensi Azum, saat salinan itu lahir, jiwa itu tidak lagi sama. Pada akhirnya, sistem Solgem hanya punya satu pilihan, menempel kembali pada inang sebelumnya sebelum mereka mati, atau sistem itu sendiri akan runtuh. Ryan kemudian bangkit dengan susah payah sambil memegangi kepalanya. Kau seharusnya memberitahu kami sebelumnya, apakah itu berarti kita aman sekarang? Rowan juga bangkit, tidak merasa lebih baik. Aku meragukannya. Lagi pula, hukuman atas kegagalan masih ada. Rowan benar, Solgem setuju dengannya. Sister Orb, periksa Destiny Point mereka. Baiklah, untuk sesaat, kupikir akulah yang akan menghilang, tahu. Bagaimanapun, sekarang kau punya, minus 29.010.000 poin takdir. Ya, ini nilai negatif. Apakah sistem akan membiarkannya begitu saja? Tanya Ryan. Tidak, jawab Rowan. Dikatakan pula bahwa koneksi benang jiwa hanya sebagian dipulihkan. Aku hampir tidak bisa merasakan kentaki dan celis lagi, dan jumlah energi surgawi yang dibagi di antara kami bahkan tidak 10% dari biasanya. Celis membenarkan. Benar, aku juga bisa merasakan bahwa aku kehilangan hampir seluruh kekuatan peningkatan sistem terkait kultivasi. Aku juga merasa sangat sulit untuk menciptakan energi langit saat ini. Sama di sini, Kentaki menambahkan. Bagaimanapun, ini semua mungkin terjadi berkat sistem dan koneksi mereka dengan si kembar. Suster Orb segera berbicara. Periksa misinya. Kamu harus menyelesaikannya secepat mungkin. Si kembar mengangguk dan segera mengakses misi tersebut. Host sebelumnya diberi kesempatan lagi karena kurangnya host baru yang kompatibel. Host memiliki waktu 168 jam untuk menyelesaikan misi, atau sistem akan otomatis hancur, yang akan mengakibatkan host tumbang. Quest, akhiri perang antara iblis dan alam kekuatan dewa. Hadiah, poin takdir diatur ulang ke 0. Bukan hanya wajah si kembar, tetapi wajah semua orang pun membeku. Mustahil. Bab 2598. Mereka segera menatap Solgem, semarah mungkin. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mengakhiri perang antara kedua kekuatan ini dalam 1 minggu. Apakah itu bagian dari rencanamu? Solgem segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku tahu sistem tidak punya pilihan lain dan hanya bisa memilih kalian berdua sebagai tuan rumahnya lagi. Aku berharap sistem akan memberimu misi baru untuk menyelesaikan masalah, tetapi aku tidak menyangka sistem akan menunjukkan tujuan yang konyol seperti itu. Rowan mencoba menenangkan diri. Baiklah, lupakan saja. Tidak ada gunanya mengutuknya karena kita hanya membuang-buang waktu. Jadi, Solgem, katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tujuan sistem? Aku, Solgem menyadari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan si kembar meskipun dia sedang berhibernasi. Dia tidak bisa bangun untuk berbicara karena itu akan mengganggu pemulihannya. Tentu saja, dia tahu keadaan perang antara iblis dan alam dewa. Perang semakin cepat, karena tahun-tahun yang dihabiskan untuk menyingkirkan iblis jiwa hidup mencegahnya berlanjut sebelumnya. Waktu yang Hyeoumu dapat pertahankan agar penghalang kontinental tidak terbatas, dan itu seharusnya sudah semakin dekat. Meski begitu, tidak mungkin alam dewa akan menghentikan serangannya terhadap iblis di alam mereka. Apakah mungkin untuk membuat alam dewa memenangkan perang ini dalam waktu seminggu? Ryan bertanya kepada Rowan, siapakah ahli strategi sebenarnya di sana? Namun, Rowan segera menggelengkan kepalanya. Kecuali jika iblis atau alam kekuatan dewa tiba-tiba memutuskan untuk menyerah, mustahil untuk menyelesaikannya dalam seminggu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi benua dengan pasukan sebesar itu saja butuh waktu bertahun-tahun, dan itu pun dengan bantuan formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus dipasang. Terlepas dari apakah iblis yang memaksa mundur alam dewa atau alam dewa yang memaksa mundur alam iblis, hasilnya akan memakan waktu beberapa dekade, dan saya sudah sangat optimis, pungkas Rowan. Bagaimana kalau Hyeoumu menaikkan penghalang benua? Tanya Ryan. Jika dia melakukannya, perang terpaksa harus dihentikan. Para iblis masih akan menguasai beberapa benua, tetapi tidak akan sebanyak sebelumnya.
Itu seharusnya cukup untuk mengakhiri perang, bukan? Lagi pula, alam dewa tidak akan bisa menyerang lagi jika penghalang sudah terpasang. Itu tidak akan berhasil. Sister Orb dengan cepat menolak ide Ryan. Misi itu jelas mengatakan untuk mengakhiri perang. Realm of Gods mungkin masih jauh dari selesai, tetapi mereka jelas memiliki keuntungan besar saat ini. Bahkan jika penghalang dinaikkan lagi, perang akan terus berlanjut karena para ahli top akan memaksa banyak terowongan terbuka di penghalang. Ini adalah kesempatan berharga untuk menyingkirkan semua iblis di sini, jadi penghalang saja jauh dari cukup. Jika ada, menaikkan kembali penghalang kontinental hanya akan memperpanjang perang. Sol Gem mendesah. Kalian harus memikirkan sesuatu. Seperti yang kukatakan, aku benar-benar tidak bisa tinggal lama, dan kontakku akan segera tiba. Aku sudah mendapatkan salah satu lencana sistem komunikasi, jadi kalian bisa menghubungiku jika perlu. Kau penyebab semua kekacauan ini, dan kau pergi begitu saja tanpa menemukan solusi. Itu omong kosong. Ryan marah besar. Namun, Sol Gem menggelengkan kepalanya. Aku akan terus memikirkannya. Jika aku bisa menemukan solusinya, aku akan menyampaikannya kepadamu. Seperti yang kukatakan, sekarang aku tidak punya akses lagi ke sistem, jadi aku tidak bisa mengubah apapun di sana. Tidak seorang pun bisa. Kehadiranku di sini sama sekali tidak relevan. Namun, jangan khawatir. Jika kamu gagal, sekarang setelah aku kembali hidup-hidup, aku akan mencoba menemukan solusi untuk menyelamatkan semesta sendiri. Ryan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Rowan menghentikannya. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Jika kita gagal, kita tidak bisa menyeretnya bersama kita. Seseorang harus mengambil alih tanggung jawab dan mencoba menyelamatkan semesta demi keluarga kita. Ryan terkejut sejenak, tetapi dia memikirkan Kia, Fei, dan yang lainnya. Baiklah, aku akan pergi bersamanya karena seseorang harus membawanya melewati penjaga ras naga. Ryan kemudian menghilang dari alam dimensi bersama Sol Gem. Benar saja, begitu dia keluar, seorang anggota ras naga menghampirinya, mengatakan bahwa ada seseorang di luar sana yang mencarinya. Ryan menatap Sol Gem, yang mengangguk. Seharusnya dia. Beberapa menit kemudian, Ryan membawa Sol Gem ke pintu masuk, yang dapat digunakan orang lain untuk meminta sesuatu dari Dragon Rache atau berkunjung. Di sana, Ryan melihat seorang pria parubaya dengan mata dan rambut hitam menatap lurus ke arah Sol Gem. Sudah cukup lama. Sol Gem tersenyum pahit. Apa kau tahu betapa rumitnya menyembuhkan jiwa yang hampir hancur, terutama yang setingkat denganku? Sol Gem kemudian mengganti topik pembicaraan. Apa kau sudah mengumpulkan semuanya? Pria parubaya itu mengangguk. Itu tidak mudah, tapi aku mendapatkan semua pecahan yang tersebar di sisi alam semesta ini. Sedangkan untuk sisi lainnya, kau hanya bisa mengandalkan Kafan untuk itu. Aku sudah meminta bantuannya saat aku mengunjungi sisi lain, kata Sol Gem. Saat itu, dia ditinggal sendirian dengan Kafan, yang akan membantunya mempercepat pemulihan jiwanya. Saat itulah dia juga berbicara dengannya. Dia akan segera membawa semua yang dia temukan ke sisi ini. Ryan mendengar semua itu dan masih bingung. Jelas, keduanya tidak ingin banyak bicara tentang rencana mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Ryan terkejut ketika dia mencoba memeriksa pria parubaya itu. Kau, roh kematian, bukan? Pria itu menatap Ryan dengan ekspresi terkejut. Sudah lama sekali aku tidak dipanggil seperti itu. Kafan menyebutkan bahwa di sisi lain alam semesta masih ada satu roh kematian yang hidup. Ia bahkan mengatakan bahwa Ryan dan Rowan mungkin tidak akan pernah bertemu roh itu seumur hidup mereka. Namun, disinilah dia, seorang teman Sol Gem. Sol Gem menggunakan pesan Divine Sense untuk menjelaskan berbagai hal kepada pria itu, yang akhirnya mengerti. Jadi dia salah satu dari keduanya. Terserah. Panggil saja aku Rugo. Sekarang, Gem, ayo kita keluar dari sini sebelum ada yang mulai terlalu memperhatikanku. Baiklah, Sol Gem mengangguk, dan Rugo segera menangkapnya dengan kekuatan spasialnya. Setelah itu, gerbang spasial terbuka, dan Sol Gem menghilang ke dalam bersama Rugo. Tidak seorang pun tahu di mana atau apa yang akan mereka lakukan.